Halo, assalamualaikum. Nggak kerasa Infinix sudah ngerilis smartphone baru lagi dari seri Note ya. Kalau tahun lalu menjelang penutup tahun itu dimombardir kita ya sama seri Note 11. Ada Note 11, Note 11 NFC, Note 11S sama Note 11 Pro. Nah, yang sekarang nggak tahu bakal sebanyak itu lagi variannya atau sudah mengerucut karena Infinix sudah melakukan riset yang mana yang paling laku, yang mana yang paling dicari sama pemirsa dan juga konsumen di Indonesia. Bisa jadi cuma satu ya. Tapi yang jelas ini, yang saya unbox kali ini mungkin bukan kemasan atau packaging dan juga paket kelengkapan resmi ya. Tapi harusnya smartphone-nya sama persis, bentukannya, speknya, dan lain-lain. Nah, yang mungkin berbeda adalah packaging dan juga kelengkapannya ya. Nah, ini kalau kita lihat, dia menggunakan RAM 8GB, storage-nya 128 dengan prosesor MediaTek Helio G96. Artinya masih 4G ya yang ini. Dan layarnya AMOLED 6,7 inci, sudah Full HD+, tenang saja, True Color. Warnanya ini Force Black. Saya belum tahu juga warna lain ada apa saja. Dan belum tahu juga harganya ya, karena ini launching di Indonesia tanggal 30 Juni ini. Kalau sudah keluar harganya, saya akan cantumkan di deskripsi ya, atau cek aja linknya di sana. Nanti teman-teman cek sendiri harganya dan nilai, segitu worth it atau enggak ya. Karena ini lumayan disruptif nih, si Infinix ini menggoyang pasaran smartphone Indonesia dengan spek versus harganya yang menarik banget sejak tahun kemarin ya. Nah, ini baterainya tetap 5000 mAh, yang menarik adalah sudah pakai Android 12. Nanti kita lihat XOS-nya yang Android 12. Kemudian kamera depannya 16 megapiksel, fixed focus with dual flashlight. Kamera belakangnya 50 megapiksel, 2 megapiksel plus QVGA. Tidak ada ultra wide berarti ya, dan 2 megapiksel kemungkinan buat depth, kalau nggak buat makro ya. Dengan quad flashlight, jadi 6 lagi nih flashlightnya, 2 di depan, 4 di belakang. Sisanya, oke, sensornya lumayan lengkap, bisa dilihat di situ. Kemudian, oh ya, RAM-nya bisa extend ya, tambah virtual RAM 5GB. Ultra sleek design, 7,8 mm. Dan flash charge 33 watt ya, buat fast chargingnya mantap. Kameranya ultra night 50 megapiksel, triple kamera. Oke, ini kayaknya buat Thailand deh, tulisannya begini. Tapi harusnya sama ya dengan yang di Indonesia. Oke, untuk packagingnya, ini versi yang global atau dari Cina sana. Jadi ada partisi atau semacam tempat buat nempatin charger dan juga kabelnya. Nggak tahu yang Indonesia, kadang Indonesia nggak ada ya, jadi rada koclak di dalamnya, rada goyang-goyang. Dan ini dapat softcase seperti ini. Kita lihat di sini. Berarti fingerprintnya di tombol power lagi ya, walaupun layarnya AMOLED. Kemudian di sini dapat X Gold lagi, kita kesampingkan saja. Ada stiker IMEI. Lalu ini juga bahasa Thailand nih. Produk warranty, kita skip juga karena bahasa Thailand. Dan ini adalah buku manualnya ya. Oke, layarnya masih pakai drop notch kalau di sini kelihatannya. Lalu ada SIM tray ejector yang bentuknya seperti pembuka kaleng kornet. Nanti lihat SIM tray-nya apakah pakai triple card slot atau tidak. Kabel data dan kabel charging USB Type-C ya, dari USB Type A dengan aksen warna orange seperti itu. Nih, Type-C. Dan ini dia kepala chargernya. 33 wattnya kita lihat di sini. Dia pakainya 5 volt 3 ampere 15 watt atau 10 volt 3,3 ampere 33 watt maksimal. Sepertinya tidak bisa pakai power delivery ya, karena besaran voltase dan kuat arusnya beda. Sekarang kita lihat penampakan dari smartphone-nya. Oke, bisa digeser. Nah ini nih, yang kadang bikin saya senang dari Infinix itu adalah buat back cover-nya suka beda-beda. Yang ini kayak pola kayu gitu ya, pola urat kayu. Dan seperti ini back cover dari Infinix Note 12. Oke, di sini kamera bumpnya besar, tapi ditambah lagi daerah yang tidak ada arsiran ya. Ini kayaknya tren tahun ini deh, kayak gini kamera bumpnya kebanyakan. 50, 2 megapiksel dan QVGA. Besar-besar si lingkarannya, tapi sebetulnya tuh kelihatan ya, ukuran lensanya tidak sebesar bulatan luarnya. 4 buah LED flash di sini. 50 megapikselnya bukan lensanya lebar banget nih, f1.6. 27 mm ya focal length-nya. Dan di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power sekaligus tombol atau fingerprint scanner, Dan ada ini volume rocker ya.
Nah, ini frame-nya dibikin lurus, jadi lebih mirip dengan Infinix Note 11 NFC dibandingkan Note 11 dan Note 11 Pro. Note 11S dan Note 11 Pro. Oke, sisi atas tidak ada apa-apa, artinya tidak ada mikrofon kedua buat noise cancellation lagi. Sisi kiri ada SIM tray. Kita akan buka SIM tray-nya. Tereng teng teng 128 plus, oh iya, triple card slot ya. Cuma layoutnya sandwich seperti ini. Jadi ini untuk micro SD. Kalau dibalik ada 2 slot untuk 2 nano SIM card. Mantap. Micro SD ngadep ke atas, dan di sisi bawah kita bisa lihat ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang yang agak memanjang. Oke, ya, layar depannya pakai drop notch. Ini kalau di merek sebelah namanya Infinity U ya. Jadi tidak terlalu V gitu. Harusnya teman-teman banyak yang oke sih dengan itu, walaupun belum punch hole. Yang jelas layarnya ini pakai panel AMOLED, dan yang versi made in China ini sudah terpasang anti gores ya di layarnya. Semoga yang varian Indonesia resmi juga sudah terpasang anti gores, dibandingkan pasang sendiri lebih susah. Dan kita akan kembali setelah saya setup dulu smartphone-nya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke XOS 10.6.0 ya. Yang Dolphin tadi itu yang Android 11 kalau nggak salah versi 7.6 ya. Ini langsung loncat berarti nih ke 10.6. Tapi senang banget dengan angka 6 dia di bagian subversion-nya itu. Oke. Sudah mulai masuk ke home screen-nya. Ya, kelihatan ya layarnya memang kinclong banget. Ini AMOLED-nya vivid banget. Tapi nanti kita lihat di video review ya gimana penilaian saya terhadap layarnya. Kalau teman-teman yang pengen tahu penilaian saya terhadap layar AMOLED Note 11 NFC ya, yang pakai AMOLED, silakan cek card di kanan atas. Kita akan tes dulu untuk fingerprint scanner-nya. Oh, sangat instan. Oh, sangat instan, tapi ada animasi ke home screen-nya itu yang bikin rada kelihatan delay ya. Posisinya sendiri kalau menurut saya rada kurang ke atas tombol power-nya, tapi buat teman-teman yang mungkin tangannya tidak terlalu besar malah enak kali ya. Dan face unlock. Cepat juga, dan raise to wake-nya langsung aktif ya. Ini saya belum connect ke WiFi biar ketahuan untuk free storage-nya ada berapa. Ntar kita akan lihat di sini. Storage terpakai 16,79 GB saja. Ini rada silau nggak sih? Kita turunin sedikit yuk. Berarti free-nya itu 100... Bentar, besar nih. 111,21 GB. Mantap nih XOS ya. Nggak makan banyak. Kita lihat juga, ini apakah virtual RAM-nya apakah sudah menyala atau tidak. Sudah menyala juga, 3 GB ya. Jadi udah kepake tuh storage-nya 3 GB buat virtual RAM. Yang 16 GB tadi terpakai itu 3 GB-nya buat virtual RAM. Sorry, lidah saya kebelibat dari tadi. Dan pilihannya adalah 2, 3, atau 5 GB ya. Ringan berarti nih. XOS ini nggak banyak makan space ya, karena ada smartphone lain yang 128 GB itu free-nya ada yang di bawah 100 GB loh, ada. Yang 100 GB lebih dikit juga ada, ini malah masih 111 GB. Padahal virtual RAM-nya udah nyala. Mantap berarti ya. Sekarang kita lihat di sistem. Bentar, sistem update kita belum bisa cek. About-nya di atas, saya lupa nih. XOS 10.6, Infinix Note 12, Android 12. Tuh. Oke, sudah benar ya Easter egg-nya. Kemudian security update-nya masih di 5 Februari 2022. Google Play System Update 1 Desember 2021. Saya belum cek software update-nya karena belum connect Wi-Fi, nanti saja. Helio G96 betul. Kamera, ROM, RAM, baterai. Ini udah semua ya di awal tadi untuk masalah storage-nya, spek-nya. Sekarang kita lihat di application drawer-nya. Bloatware-nya bisa rada banyak Infinix, tapi free storage-nya tadi kan besar ya. Kita coba hitung aja kalau gitu. AHA Games, Boomplay. Ini malah tidak terlalu banyak nih. Volex, Facebook mau dihitung? Boleh. Facebook, Hi Browser dan Hi Translate itu bawaannya XOS sih. Keluarganya XOS. Instagram, InSync juga kayaknya bawaan. Messenger, 6. Palm Store. Kalau MyHeart, nggak tahu deh. Bawaan juga kayaknya. TikTok, Travelin, Visa Player buat video. WeLive, WeZone 12,
Ya, 12. Rada berkurang sih dibanding biasanya ya. Tapi masih tetap lumayan banyak segitu. Dan kita lihat untuk kameranya sekarang. Ya, langsung muncul modenya seperti biasa. Caranya adalah dengan swipe dari situ. Ada short video, AI cam, beauty, portrait, super night, AR shot, slow motion, panorama, pro, dokumen, sama time lapse. Tidak ada makro berarti 3 kameranya. Kamera utama wide, kemudian kamera kedua depth, yang kamera ketiga buat AI ya. Ya, tidak ada makro. Kalau portrait ada nih, jadi ada depth. Kemudian kita lihat untuk video, perekamannya bisa sampai 2K. Masih sama seperti Infinix Note 11 series ya. Tapi tidak bisa pilih untuk frame rate-nya. Nggak ada yang 60 fps. Iya. Jadi 2K, Full HD, dan HD. Atau 2K, 1080p, dan 720p. Untuk kamera depan, sama. Ada 2K juga, 2K ya. 1080p dan 720p. Nah, sekarang kita lihat untuk Pro. Settingannya lengkap. Ada metering, kemudian manual fokus bisa dipilih juga. Ada yang continuous, ada yang single, autofokusnya, kemudian baru pilih manual fokus ya. White balance, ISO dari 100 sampai 6400, shutter speed dari 1/1500 sampai 30 detik, dan ada exposure compensation. Wow, lengkap lah ya. Ini ada Google Lens nih yang di sini, dan ini buat switch kamera depan ya. Kita lihat kamera depan kalau mau pakai blitz atau flash, lampunya ada 2 di situ. Dua-duanya di kanan ya, nggak kiri kanan sekarang. Aduh, mata saya sampai terlalu silau gara-gara flashnya. Oke, ini dia Infinix Note 12. Sekali lagi soal harga saya belum tahu ya berapa, tapi silakan cek lagi spek lengkapnya di situ. Nah, mungkin yang perlu kita cek adalah apakah ada NFC atau tidak. More connection. Tidak ada NFC kalau di sini. Kelihatannya sih tidak ada. Berarti harus nunggu Infinix 12 NFC baru ada NFC-nya. Atau mungkin malah di segmentasi pengguna Infinix, NFC itu fitur yang tidak populer, tidak terlalu dibutuhkan. Mungkin aja ya, mereka yang punya data tentang marketnya mereka. Tapi bisa jadi seperti tahun lalu bakal banyak varian Note 12 yang akan muncul. Kita tungguin aja kalau gitu ya. Makin banyak yang muncul, makin banyak konten, makin senang sih saya mah banyak konten unboxing berarti nanti. Gimana, menarik nggak? Kalau secara desain, bisa dibilang rada-rada mirip dengan Infinix Note 11 NFC, layarnya juga, karakternya. Kemudian fiturnya kayak tombol power yang sekaligus fingerprint scanner, frame-nya yang lurus, itu juga mirip dengan Note 11 NFC. Dan, oh ya, kalau Note 11 NFC kan pakainya Helio G88 ya. Ini Helio G96 sama kayak Note 11S dan Note 11 Pro. Makanya tinggal tungguin aja harganya. Apakah bakal menggoyang pasaran smartphone resmi di Indonesia atau tidak. But overall, semoga Infinix bisa ngasih formula yang makin tepat dengan kebutuhan dari pengguna smartphone Indonesia ya. Biar makin seru aja peta persaingan di Indonesia, dan Infinix juga makin meningkatkan layanannya ya. Termasuk software update-nya semoga makin rajin juga. Thanks for watching video unboxing ini. Tungguin aja harga lengkapnya, harga resminya, dan cek deskripsi ya untuk link pembelian maupun harganya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.